Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah, amma ba'du. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di video kali ini saya akan melanjutkan pengajian Kitab Nashaihul Ibad bagian yang kedua. Jika ada yang menyimak, dibuka kitabnya, kita masih membahas tentang muqaddimah. Kita lanjut pengajian kita. Perhatikan, simak, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Ya. Nah, sebagai seorang muslim, sesuai dengan syahadat yang kita tahu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah harus teriktikadkan di dalam hati kita. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, ya, Nabi dan utusan Allah. Maksudnya seperti apa? Ya, dalam kehidupan kita semua sebagai seorang Muslim, ya, di dalam hati kita, ya, harus itu sudah tertanamkan, ya, bahwasanya kita tidak butuh selain dari bantuan dari Allah. Kita tidak butuh yang lain, sehingga jangan sampai di dalam hati kita ada sesuatu yang dirasakan lebih besar kekuatannya daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Jangan sampai ada sesuatu hal yang memang sifatnya menjadi syirik, ya, syirik. Padahal tidak ada daya dan upaya kecuali semua itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruknya. Ketika buruk mungkin itu hanya pandangan kita, tapi sebetulnya terdapat hikmah yang besar di balik itu semua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita juga meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi kita, ya, nabi panutan kita yang kita idolakan, ya, dari kita semenjak kecil sampai nanti, ya, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang sempurna, manusia yang diutus oleh Allah kepada kita semua, ya, umat Nabi. 1400 tahun yang lalu beliau diutus, ya, sampai dengan hari ini, meskipun kita tidak melihat wajahnya, ya, tapi semua ajaran-ajarannya harus kita ikuti, ya. Karena kata Rasulullah pada saat haji wada, haji terakhir, Rasulullah menyampaikan, taraktu fikum amrayni wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, ya. Taraktu fikum, aku tinggalkan kalian, amrayni, dua perkara, wa in tamassaktum bihima, jika kalian pegang dua perkara ini, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa dua pegangan ini? Yaitu Al-Quran was sunnati, kata Nabi, ya, Al-Quran dan sunnah-sunnahku. Jadi jika ingin, ya, dijadikan oleh Nabi, ya, sebagai umatnya, kita jalankan sunnahnya, ya, apapun sunnahnya dari Rasulullah SAW. Dengan cara bagaimana kita mengetahuinya? Yaitu dengan cara mengaji, ya, mengaji sampai, ya, napas kita terakhir, ya. Karena apa? Rasulullah SAW menyampaikan,
utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi tidak ada batasnya, ilmu Allah luas, ya, tidak ada ujungnya, ya. Seperti diumpamakan, ya, ketika misalkan seluruh pohon dijadikan pena, ya, kemudian seluruh lautan dijadikan tinta. Nah, diisi pena-pena itu dengan tinta-tinta lautan di dunia ini, maka dituliskan ilmu-ilmu Allah itu tidak akan pernah habis, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha luas ilmunya dan yang harus kita pelajari dari semenjak kecil, ya, pesankan kepada anak cucu kita, ya, kepada keluarga kita semua, ya, yang terdekat, dalam rangka menyelamatkan, ya. Mudah-mudahan kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Allazi khassahullahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Yang mana Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang diistimewakan, dikhususkan oleh Allah Ta'ala dengan bijami'i kamalatil ubudiyah, dengan kesempurnaan dalam ibadah. Jadi semua ibadah sudah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana kita tahu? Ya, cari guru, ya, cari guru ngaji, dengarkan, ya, bagaimana sejarah Rasulullah SAW, kemudian bagaimana cara beribadahnya, ya, bagaimana akhlaknya, ya, kita pelajari supaya kita bisa menirunya, karena Rasulullah adalah uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik, ya, buat seluruh manusia, ya, sebetulnya seluruh manusia, ya. Innama bu'istu liutami memakarimal akhlak, kata Rasulullah. Rasulullah menyampaikan bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya, di muka bumi ini. Karena pada saat Rasulullah diutus itu pada zaman jahiliyah, orang-orang sudah banyak yang merusak moralnya, sehingga Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak dan menyampaikan syariat Islam, ya, syariat yang sempurna, ya, syariat yang disempurnakan dari syariat para nabi sebelum-sebelumnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi mala Allahu ta'ala, yang mana Allah sudah penuhi qalbahu, hatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min jalalihil a'la, dari keagungannya yang maha tinggi, jalla, dan maha agung, wa ala, dan yang maha luhur, ya. Jadi hatinya Rasulullah itu berbeda dengan hati kita, ya. Ketika Rasulullah di usia anak-anak, ya, ada disebutkan kisah bahwa ketika itu Rasulullah bersama sahabatnya, yaitu Utsman bin Maz'un, ya, yaitu saudara sepesusunya, ya, pada saat itu sedang menggembalakan kambing, ya. Rasulullah di padang rumput yang luas, ketika sedang menggembalakan kambing dengan sahabatnya itu, tiba-tiba datanglah dua orang malaikat turun menghampiri beliau, ya. Sedangkan pada saat itu Utsman bin Maz'un melihat, ya, lari, ya, pulang karena ketakutan, tapi pada saat Rasulullah tidak lari pulang bersamaan dengan Utsman bin Maz'un. Tapi Rasulullah di situ dibaringkan, kemudian satu di antara dua malaikat itu mengeluarkan pisau, ya, kemudian yang satu lagi membawa bejana, ya, bejana isinya air, ya, yang mana air itu tidak tahu, ya, air apa gitu, ya. Kemudian Rasulullah dibaringkan, dibelah dadanya, ya. Jadi ini masyhur ceritanya, kisah pembedahan dada Rasulullah, ya, dibedah dadanya, dan karena kuasa Allah, ya, seorang nabi itu darah tidak setetes pun tidak keluar, ya. Dibuka itunya dadanya, kemudian diambil hatinya Rasulullah, kemudian ada bagian dari hatinya yang kecil, yang mana katanya di situ tempat setan berdiam diri, ya, di hati manusia. Nah, bagian itu dibuang oleh salah satu malaikat, kemudian dicuci bersih dengan
air yang dibawa oleh malaikat satunya lagi ya, dengan air itu kemudian disimpan kembali hatinya, kemudian ditutup rapat kembali dadanya, sehingga seolah-olah tidak pernah Rasulullah dibelah dadanya ya. Nah, kisah pembedahan dada ini terjadi 2 kali ya, 2 kali. Kedua kalinya ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj ya, ketika Rasulullah di Masjidil Haram mau diberangkatkan Rasulullah, itu dibedah lagi dadanya ya, dibedah lagi dadanya, kemudian dicuci lagi hatinya, dan diberikan ilmu, diberikan keyakinan, tambahan keyakinan ya, dan diberikan hilim ya, sifat hilim. Nah, itulah semuanya ya yang Allah berikan kepada baginda Nabi kita tercinta sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik untuk kita semua, patut kita contoh. Itu saja pengajian hari ini. Mudah-mudahan